channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Sekolah Angker Pembawa Bencana. Ada satu kisah tentang siswi yang duduk di sekolah menengah kejuruan, yaitu tentang pengalamannya yang sampai membuat dirinya harus mengalami beban mental dikarenakan seringnya mengalami kejadian-kejadian aneh di sekolahnya. Konon ceritanya sekolah itu memang sudah dikenal angker sebelumnya, tapi yang namanya siswi-siswi waktu itu tidak tahu seangker apa sekolah itu. Kejadian ini terjadi di tahun 2000-an. Sebut saja namanya Sani, seorang siswi yang duduk di bangku kelas 11 SMK. Selama 2 tahun dia bersekolah, dapat dipastikan dalam 1 minggu pasti Sani mengalami kejadian yang aneh. Ada satu waktu di mana dirinya sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan selesainya itu sore hari sekitar jam 4 sore. Saat ingin ke kelas, koridor yang sudah sepi karena bel pulang sudah berbunyi 1 jam yang lalu. Dengan langkah demi langkah Sani berjalan, tiba-tiba sekelebat bayangan hitam melintas di depannya. Sontak saja membuat Sani langsung menghentikan langkahnya. Astagfirullahaladzim, apa itu? Sadar dengan apa yang baru dia lihat, Sani langsung bergegas mengambil tasnya dan pulang ke rumah. Karena waktu juga sudah mulai petang dan berusaha menghilangkan ingatan tentang bayangan tadi. Keesokan harinya Sani beraktivitas seperti biasanya. Di sekolah sewaktu jam istirahat tiba, teman-temannya Sani berbondong-bondong menuju ke kantin kecuali dirinya. Sani berdiam diri dengan membaca novel. Hening dan sunyinya kelas membuat Sani sedikit merinding. Pikiran-pikiran negatif mulai menyelimuti dirinya. Entah dorongan dari mana, Sani beranjak dari tempat duduknya dan melangkahkan kakinya menuju taman belakang yang jarang sekali diinjak oleh siswi-siswi yang bersekolah di SMK itu. Setelah sampai di taman itu, suasana mencekam langsung menyelimutinya. Kemudian angin dingin langsung menyambutnya. Serak, serak, serak. Seperti suara kucing yang sedang mengumpat di semak-semat mengalihkan perhatian Sani. Sani yang penasaran dengan suara itu mencoba menghampirinya. Tiba-tiba Sani terjatuh pingsan. Tidak berselang lama, ada seorang siswi yang tidak sengaja lewat di koridor yang menyambung dengan taman. Melihat tubuh Sani yang tergeletak, langsung berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, siapapun, tolong. Teriakan berulang kali sampai akhirnya ada salah satu guru yang menghampirinya. Kenapa kamu berteriak-teriak? Tanya guru itu dengan panik. Itu Pak, Sani pingsan di taman belakang. Hah? Yang benar saja kamu? Sontak saja guru itu terkejut.
karena taman belakang sekolah terkenal dengan keangkerannya. Mereka pun langsung bergegas menghampiri Sunny. Saat tubuhnya Sunny diangkat, Sunny seketika langsung berontak dengan tenaga yang sangat kuat, seperti bukan Sunny yang mereka kenal. "Ah, lepaskan aku! Ah, lepaskan!" teriak Sunny dengan mata yang memerah dan melotot. "Astagfirullahaladzim, kamu kenapa? Kenapa kamu di taman ini? Jangan dekat-dekat," ujar Sunny sembari menunjuk wajah guru itu. Teriakan Sunny yang sangat keras mengundang perhatian para siswa-siswi dan para guru yang lain. Mereka yang sudah hafal dengan Sunny yang sering kerasukan secara tiba-tiba tidak membuat mereka kaget. Namun mereka khawatir dengan kondisi Sunny setelah sadar nanti. Sunny pun kemudian ditangani oleh seorang guru agama di sekolahnya agar terlepas dari iblis itu. Butuh waktu 1 jam lamanya, akhirnya Sunny kembali sadar dengan tubuh yang lemas. Teman-temannya Sunny yang melihat kondisinya Sunny seperti tidak berdaya sampai tidak tega melihatnya. Sunny selalu mengalami kejadian seperti itu. Tidak hanya kerasukan, tapi Sunny sering melihat sosok aneh yang sering menampakkan diri di hadapannya. Pernah kejadian juga saat Sunny ini disuruh oleh gurunya untuk mengambil buku di perpustakaan. Sunny sendirian menuju ke perpustakaan yang letaknya di ujung koridor. Setelah sampai, Sunny pun langsung mencari buku yang diperintahkan oleh gurunya. Dari rak satu sampai ke rak yang lain, Sunny mencoba mencari sampai di rak yang letaknya paling ujung. Dan akhirnya Sunny pun menemukan buku yang dicarinya. Tapi di sini keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Buku itu terletak di atas, sedangkan tubuh Sunny yang kecil mencoba meraihnya. 1 loncatan, 2 loncatan, Sunny berusaha untuk meraih buku itu. Dan lalu kemudian, brak! Aduh, sakit sekali. Naas sekali saat meloncat, kaki kirinya kesleo dan Sunny terjatuh. Saat ingin berdiri dan mendongakkan kepala, tiba-tiba sosok kepala menggantung dengan mata yang keluar, rambut yang acak-acakan dan muka yang sangat seram menampakkan diri di hadapan Sunny. "Ah, tolong!" teriakan Sunny mengundang perhatian petugas perpustakaan. "Kenapa, Sunny? Kenapa kamu teriak? Ada apa?" tanya petugas perpustakaan dengan panik. Itu Bu, itu di atas ada kepala yang menggantung, Bu," jawab Sunny terbata-bata. "Hah? Kepala? Kepala apa, San? Di sini adanya buku, tidak ada kepala. Apalagi kepala menggantung. Sekarang kamu berdiri di sini, Ibu bantu ya." Sunny pun kemudian mencoba membuka matanya perlahan. Dan benar saja, kepala yang menggantung seketika menghilang. Entah kemana kepala itu, padahal tadi kepala itu sangat jelas di hadapannya. Dengan nafas yang memburu dan keringat dingin, Sunny pun dibantu berdiri. "Maaf ya Bu, saya sudah membuat keributan, dan terima kasih Bu sudah bantu saya," kata Sunny. Kejadian itu sering terjadi, bahkan hampir setiap hari, yang membuat mentalnya Sunny down. Bayangan sosok yang buruk rupa selalu menghantui pikirannya. Setiap jam pelajaran tiba, Sunny yang duduk di dekat jendela seringkali melihat bayangan yang melihat di balik jendela.
dengan tubuh yang besar dan tinggi. Namun saat Sunny melihatnya, bayangan itu seketika menghilang entah kemana. Saat Sunny sedang berada di toilet, Sunny yang sedang buang air kecil mendengar suara ketukan pintu berulang kali. Dan jika dilihat sama sekali tidak ada orang. Sunny setiap hari selalu mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Yang paling terparah saat Sunny dan teman seangkatannya harus mengikuti kegiatan pramuka yang mengharuskan menginap di sekolahan. Semua teman seangkatannya mengikuti kegiatan tersebut yang diselenggarakan selama 3 hari 2 malam. Upacara pembukaan dimulai jam 7 pagi. Sebelum upacara itu mulai, Sunny sudah merasakan akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi di sini Sunny mencoba untuk menepisnya, mencoba untuk tetap berpikir positif dan mengikuti perkemahan ini dengan baik. Tapi pada malam harinya kegiatan jurit malam yang wajib ada di kegiatan pramuka akan dilaksanakan pada jam 1 dini hari. Sebelum jam 1 tiba, Sunny yang mengikuti serangkaian kegiatan dari jam 7 malam sampai nanti selesai. Di saat jam 9 malam, di saat semua teman-temannya mengikuti kegiatan seperti api unggun dan lainnya, Sunny meminta izin ke salah satu panitia untuk masuk ke dalam kelas sebentar. Sunny pun menuju ke kelas itu sendirian karena temannya yang lain sedang asik mengikuti kegiatan yang sedang dilaksanakan. Sunny yang sebenarnya punya sedikit masalah di rumah membuat pikiran dia tidak bisa fokus ke salah satu kegiatan. Sunny pun duduk di salah satu kursi kelas dengan melamun. Dan tiba-tiba Sunny merasakan tubuhnya lemas. Lalu kemudian, brak! Sunny terjatuh pingsan. Ia tidak sadarkan diri dan sudah berada di alam bawah sadarnya. Pengaruh-pengaruh negatif yang masuk ke dalam tubuh Sunny sudah banyak. Hampir 15 menit Sunny tidak diketahui keadaannya. Namun beruntung satu teman Sunny yang ingin mengambil minum di kelas melihat Sunny tidak sadarkan diri. Tolong, Pak, Bu, tolong Pak, Sunny pingsan. Suara teriakan meminta tolong jelas terdengar. Karena suasana koridor sangat sepi sehingga suara teriakan itu menggema. Dan kemudian tiba-tiba Sunny tersadar dengan mata yang melotot tajam. Sembari Sunny menunjuk ke temannya. Tubuh Sunny yang sudah dirasuki oleh pengaruh gaib membuat gaduh di dalam kelas. Teriakan Sunny meraung-raung dengan keadaan yang sudah sangat berantakan. Kursi dan meja semuanya sudah tidak berbentuk, selayaknya Sunny yang mempunyai tenaga super. Di sini ada beberapa siswa lain yang juga sedang istirahat mendengar kelas sebelah sangat gaduh, yang ternyata itu adalah Sunny yang sedang mengamuk. Temannya yang berbeda kelas dengan Sunny langsung melaporkan kepada guru dan panitia yang sedang melakukan kegiatan di belakang sekolah. Kegiatan api unggun itu sontak saja dihentikan. Mereka semua menuju ke tempat Sunny yang sedang mengamuk. Melihat keadaan Sunny yang sudah di luar kontrolnya, salah satu guru pembimbing mencoba agar mengondisikan kegiatan menjadi tenang kembali. Namun bukanlah tambah tenang, justru semakin menjadi-jadi. Bahkan seorang guru yang memegang Sunny terpental karena kekuatan Sunny yang begitu kuat. Bukan cuma gurunya yang berusaha memegang Sunny,
tapi ada beberapa siswa kakak pemimpin yang lainnya juga memegang kaki dan tangannya Sunny. Namun kekuatan energi yang keluar dari tubuhnya Sunny sangat-sangat kuat. Akibat Sunny dirasuki oleh sosok penghuni sekolah tersebut. Semua siswa yang melihat kondisi Sunny melihat kejadian itu ada ketakutan yang lebih di antara siswa-siswa yang melihat Sunny. Di antara siswa yang melihat Sunny yang sedang kerasukan, secara tiba-tiba siswa itu mengalami kesurupan yang membuat suasananya semakin tegang. Mereka meronta-ronta, bahkan mengejar-ngejar guru yang ingin menenangkannya. Saat kakak pembimbing yang berusaha menangani Sunny mendapatkan perlawanan dari Sunny, yang sebenarnya di dalam tubuhnya Sunny itu sudah ada sosok yang lain yang suka bersarang di tubuhnya Sunny. Kakak pembimbing yang masih duduk di bangku kelas 2 merasa takut dan bingung harus bagaimana. Berawal dari Sunny yang masuk kelas sendiri di malam hari dan mengalami kesurupan, siswa-siswi yang lain pun ikut kesurupan akibat pengaruh gaib yang sudah menyebar dan entah sebab apa itu terjadi. Guru yang mendampingi kegiatan itu langsung memutuskan bahwa kegiatan ditunda terlebih dahulu. Sunny pun dengan brutalnya menepis tangan orang yang ingin menanganinya. "Ah, mau apa kalian?" Yang secara tiba-tiba di tempat yang lain ada seorang siswi yang mengalami kesurupan yang sama dengan Sunny, yang membuat guru pembimbing semakin kewalahan harus yang mana dulu yang ditenangkan. Sementara waktu semakin larut, Sunny yang mencoba ditenangkan terlebih dahulu tapi tidak sepenuhnya tenang. Sosok gaib yang merasuki tubuh Sunny langsung pindah ke sebelah. Bahkan secara tiba-tiba hampir satu ruangan mengalami kesurupan. Lantunan ayat suci Al-Quran dan berbagai doa dibacakan oleh seorang siswa yang merupakan ketua dari kegiatan pramuka tersebut. Lantunan ayat suci Al-Quran yang membuat sosok gaib itu marah, yang sedang berada di dalam tubuh para siswa, membuat suasana semakin gaduh. "Ah, panas! Ah, kalian semua pergi dari sini! Panas!" Teriakan siswa yang sedang kerasukan dengan menendang-nendang siswa yang ada di sebelahnya secara brutal, membuat seluruh siswa ketakutan. Jadi ada 4 siswa perempuan yang sama-sama mengalami kesurupan. Dan yang paling parah di antara siswa yang lain, salah satu dari kelima anak itu adalah Sunny. Tubuh Sunny yang dimanfaatkan oleh setan atau jin penunggu sekolah. Kejadian yang menimpa malam itu dari jam 9 sampai jam 11 malam tidak ada henti-hentinya suara. Suara teriakan, raungan, dan tangisan saling beradu. Sampai kurang lebih hampir 2 jam lebih Sunny mengalami kerasukan. Dia tidak bisa membantu apa-apa, hanya bisa melihat orang-orang yang sedang berjuang untuk mengondisikan seluruh teman-temannya yang mengalami kesurupan. Sampai jam setengah 1 dini hari, ada tukang kebun yang bekerja di sekolah itu menyarankan agar meminta tolong kepada salah satu orang, yaitu seorang praktisi yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari sekolah tersebut. Keadaan yang memang sudah tidak bisa dikondisikan oleh guru pembimbing dan juga yang lainnya, akhirnya pihak sekolah memanggil praktisi tersebut. Lalu kemudian seseorang yang bisa mengondisikan tempat ini pun dipanggil. Kemudian praktisi itu mendengarkan cerita dulu sebelum berangkat ke sekolahan. Dan praktisi itu mengatakan kalau berada di tempat itu tidak boleh ada satu siswa yang melamun.
apalagi mempunyai pikiran yang berat, karena itu akan memudahkan penunggu sekolah itu masuk ke tubuh manusia. Praktisi itu pun datang kurang lebih jam 1 dini hari. Melihat kondisi yang sangat kacau 10 siswa yang belum bisa terkondisikan, praktisi yang melihat itu langsung bertindak, meminta sebuah tali untuk mengikat tangan dan kaki para siswa itu, yang dibantu oleh beberapa guru dan para siswa. Satu persatu para siswa ditenangkan. Penolakan dan serangan dari penunggu sekolah sangat kuat. Energi gaib yang ada di tubuh siswa sangatlah banyak. Setelah semuanya disadarkan, praktisi itu duduk di antara seluruh siswa dan para guru yang ada di sekolahan itu. Lalu kemudian praktisi itu menceritakan, "Mohon maaf, sekolahan ini sebelum dibangun menjadi sekolah menengah kejuruan, tempat ini memang sudah angker sebelumnya, dan hanya lahan kosong yang tidak dihuni siapa-siapa, yang sangat terkenal keangkerannya, karena banyak praktisi yang membuang atau menitipkan barang di area ini, dan semenjak saat itulah, lahan ini tidak ada yang mau membeli, dan lahan ini pertama dibangun untuk sekolah menengah pertama, kurang lebih 7 tahun sebelum digantikan menjadi sekolah menengah kejuruan. Sampai sekarang ini, banyak kejadian yang tidak masuk akal. Saat itu ada 3 kejadian. Salah satunya siswa yang meninggal di toilet. Yang kedua ada yang meninggal secara mendadak saat keluar dari sekolahan. Dan yang ketiga, ada satu kejadian yang membuat siswa ini melakukan bunuh diri di luar jam pelajaran. Dan kejadian itulah menjadi misteri. Dari mana dan apa yang menyebabkan para siswa dan siswi meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata di balik kematian para siswa-siswi di sekolah ini karena ada sosok penunggu yang memang suka mengganggu, terutama pada kegiatan-kegiatan tertentu, seperti saat ini, kegiatan pramuka yang dilakukan malam hari. 3 tahun yang lalu juga pernah ada kejadian yang sama, yaitu kesurupan massal seperti ini. Dan lebih parah dari ini, sampai ada korban yang meninggal dunia karena saking tidak kuatnya dengan sosok gaib itu yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Jelas praktisi tersebut. Mereka yang mendengar cerita itu terdiam serentak. Rasa takut tiba-tiba muncul kembali. Mohon maaf kepada siswa dan juga panitia serta para guru-guru, untuk kegiatan malam ini, kegiatan pramuka ini dihentikan. Mohon jangan sampai ada kegiatan yang lain yang membuat penunggu di sini merasa tertekan dan juga terganggu. Pada hakikatnya setiap kali ada kegiatan apapun, lebih baik kalian meminta izin dulu, karena alam ini tidak hanya alam manusia saja, tapi kita hidup berdampingan dengan alam gaib. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang punya sopan santun. Walaupun mereka tidak kasat mata, tapi setidaknya kita bisa menghargai dan menghormati mereka. Mungkin mereka tidak terlihat, tapi mereka juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka juga punya hati. Jadi kalau kejadian seperti ini menimpa kalian lagi, itu semua juga mereka ingin menunjukkan kehadirannya di dunia ini, bahwa mereka itu benar-benar ada dan di antara kalian, dan benar-benar nyata. Tutur Pak Kiai. Singkat cerita, setelah membaca doa bersama dan menetralisir sekolah itu sampai hampir jam 3 dini hari, akhirnya praktisi itu pun berpamitan. Setelahnya mereka semua dipersilakan untuk beristirahat. Namun rasa takut dan khawatir akan kejadian tadi membuat sebagian siswa-siswi tidak bisa memejamkan matanya. Sedangkan keadaan Sani dan yang lainnya yang mengalami kesurupan sudah membaik.
namun merasa ketakutan yang luar biasa karena mendengar cerita misteri gedung sekolah yang dihuni ada siswa yang meninggal secara mendadak. Yang meninggal tidak wajar dan juga ada hal-hal yang mistis yang ternyata di balik kejadian barusan tentang kesurupan massal sebelumnya juga pernah terjadi dan lebih parah lagi. Lalu kemudian saat Sunny dan teman kelasnya sedang istirahat, Sunny melihat sosok yang tiba-tiba muncul dengan pakaian SMP dengan tubuh yang cucuran darah. Sekelebatan bayangan anak itu yang berjalan seolah-olah mendekati dirinya. Sunny pun berusaha tenang agar teman-temannya tidak ketakutan. Sunny yang melihat sosok aneh ini bukan cuma satu kali, tapi beberapa kali melihat sosok anak kecil yang memakai pakaian biru putih, tapi wajahnya terlihat setengah seperti hancur. Sosok itu sedang melewati jendela di kelasnya. Mereka yang sedang beristirahat berusaha memejamkan mata, namun rasa takut yang terlalu besar membuat mereka tidak bisa tidur. Sedangkan waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi. Menunggu matahari terbit rasanya lama sekali. Sunny sendiri takut kejadian itu terjadi lagi, karena sudah tidak ada lagi sosok yang bisa menjaga mereka selain Pak Ali praktisi tersebut. Sementara guru pembimbing mereka istirahat di tempat yang lain. Jadi di dalam kelasnya Sunny mereka saling menjaga karena rasa takut belum sirna. Sampai azan subuh terdengar, mereka semua melakukan sholat subuh berjamaah di luar sekolahan. Karena di dalam sekolah tidak cukup untuk menampung seluruh siswa secara berjamaah. Singkat cerita, guru mengumumkan informasi lewat pengeras suara. Tidak adanya upacara penutup kegiatan pramuka. Dan siswa-siswi disuruh untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Singkat ceritanya, seorang praktisi yang diundang kembali untuk berusaha menetralisirkan area sekolahan, agar di area sekolahan tidak ada kejadian-kejadian yang membuat para siswa-siswi ketakutan. Dan semenjak sekolahan itu dinetralisirkan, tidak ada lagi yang namanya kesurupan massal. Dan sampai sekarang pun Sunny sudah tidak lagi melihat sosok-sosok yang menampakkan diri di sekolahan tersebut. Dan selesai. Itulah pengalaman kisah dari Sunny. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran dan wawasan untuk kita semua, bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Dan kita sebagai manusia juga harus punya sopan santun kepada alam gaib yang tentunya selalu berdampingan dengan kita. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.